Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Tiara Nurfasya Tulzana dengan NIM 4011909198. Pada video ini dibuat untuk melengkapi ujian akhir semester metodologi penelitian kuantitatif. Dosen pengampu Maulida Nur Hidayati, MSI. Proposal skripsi pada penelitian ini terdiri dari beberapa subbab. Yang pertama yaitu pendahuluan. Pendahuluan itu terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian. Yang selanjutnya itu ada kajian teori yang terdiri dari landasan teori, studi penelitian terdahulu, kerangka berpikir, dan hipotesis. Yang ketiga ada metode penelitian yang terdiri dari rancangan penelitian, variabel penelitian, dan definisi operasional, ada lokasi penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metodologi perumusan data, instrumen penelitian, validitas dan reliabilitas, teknik pengolahan data, dan analisis data. Judul penelitian yang saya ambil yaitu pengaruh inovasi produk dan strategi pemasaran terhadap keberlangsungan UMKM di Kabupaten Wonogiri. Yang selanjutnya yaitu pendahuluan. Yang pertama ada latar belakang masalah atau alasan mengapa saya mengambil judul pengaruh inovasi produk dan strategi pemasaran terhadap keberlangsungan UMKM di Kabupaten Wonogiri. Karena UMKM merupakan suatu bagian yang penting untuk perekonomian suatu negara, dan di Jawa Tengah dan khususnya Wonogiri itu sangat memiliki potensi yang besar terhadap UMKM, namun memiliki hambatan-hambatan bagi keberlangsungan UMKM, termasuk UMKM halalnya. Dan semisalnya hambatannya itu di inovasi produk dan strategi pemasaran. Yang kedua yaitu ada perumusan masalah. Perumusan masalahnya antara lain apakah inovasi produk berpengaruh terhadap UMKM di Wonogiri. Yang selanjutnya bagaimana pengaruh dari strategi pemasaran terhadap UMKM di Wonogiri. Apa saja masalah dan tantangan UMKM halal di Indonesia. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Yang pertama untuk mengetahui apa saja pengaruh yang ditimbulkan dari inovasi produk terhadap keberlangsungan UMKM di Wonogiri. Yang kedua ada untuk mengetahui pengaruh dari strategi pemasaran terhadap keberlangsungan UMKM di Kabupaten Wonogiri. Yang selanjutnya ada manfaat dari penelitian. Manfaat dari penelitian ini, semoga penelitian ini bisa bermanfaat bagi peneliti yang ingin meneliti bidang yang sama. Selanjutnya yaitu kajian teori. Poin A membahas tentang UMKM yang terdiri dari yang pertama, pengertian UMKM, karakteristik usaha mikro kecil menengah atau UMKM. Yang ketiga, kriteria usaha mikro kecil menengah UMKM. Yang keempat, pengembangan usaha mikro kecil menengah UMKM. Yang kelima, ada UMKM halal. Yang B ada strategi pemasaran yang terdiri dari definisi strategi, definisi pemasaran, definisi strategi pemasaran, konsep strategi pemasaran dalam perspektif Islam. Yang C ada inovasi produk. Studi penelitian terdahulu berdasarkan dari teori baik variabel dependen maupun variabel independen yang sudah dipaparkan terkait penelitian ini, maka dapat diperkuat dengan adanya studi penelitian terdahulu. Studi penelitian terdahulu ini yang berisi tentang uraian sistematis mengenai hasil-hasil dari penelitian yang telah dibuat sebelumnya. Di sini saya akan memberi dua penelitian terdahulu. Yang pertama ada penelitian yang ditulis oleh Wijaya dan Irwansyah tahun 2017. Penelitian ini membahas tentang pengaruh modal psikologis, karakteristik wirausaha, model usaha, dan strategi pemasaran terhadap perkembangan usaha. Metode penelitian tersebut menggunakan metode penelitian kuantitatif, dan yang hasilnya yaitu sebagai variabel X1 yaitu pengaruh model psikologis, X2-nya karakteristik wirausaha, X3-nya modal usaha, dan X4-nya strategi pemasaran pengaruh positif terhadap variabel Y yaitu perkembangan usaha. Yang kedua ada penelitian yang ditulis oleh Lestari tahun 2015.
Penelitian ini meneliti tentang pengaruh inovasi produk, kualitas sumber daya manusia, jaringan usaha, dan karakter wirausaha terhadap perkembangan batik UMKM. Penelitian tersebut menggunakan metode kuantitatif, yang hasilnya variabel X1 yaitu pengaruh inovasi produk, S2-nya kualitas sumber daya manusia, X3-nya jaringan usaha berpengaruh positif terhadap variabel Y perkembangan UMKM batik. Kerangka berpikir. Kerangka berpikir diturunkan dari beberapa teori maupun konsep yang sesuai dengan penelitian ini, sehingga memicu asumsi-asumsi yang berbentuk bagan alur pemikiran yang dapat dirumuskan sebagai hipotesis dan juga dapat kita uji. Pada tabel 2.1 dijelaskan bahwa inovasi produk sebagai variabel X1, strategi pemasaran sebagai variabel X2, dan UMKM sebagai variabel Y. Bahwa pada garis berwarna hitam, variabel X1 yaitu inovasi produk berpengaruh parsial terhadap variabel Y UMKM. Dan juga strategi permasalahan yaitu variabel X2 berpengaruh terhadap variabel Y yaitu UMKM. Dan pada garis yang berwarna biru dijelaskan bahwa inovasi produk sebagai variabel X1, strategi pemasaran sebagai variabel X2 berpengaruh simultan terhadap UMKM variabel Y. Selanjutnya yaitu hipotesis. Hipotesis sendiri merupakan suatu pernyataan tentang hubungan antara suatu atau beberapa variabel. Hipotesis juga merupakan dugaan sementara dari hasil rumusan masalah penelitian. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Poin pertama yaitu rancangan penelitian. Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif. Ada dua variabel yang dibahas dalam penelitian ini, yaitu variabel bebas yaitu independen dan variabel terikat yaitu dependen. Yang pertama, pengaruh inovasi produk dan strategi pemasaran sebagai variabel X. Sebagai variabel bebas atau independen merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab timbulnya variabel terikat atau independen. Yang kedua, ada keberlangsungan UMKM di Kabupaten Wonogiri sebagai variabel Y. Variabel terikat atau dependen merupakan sebuah variabel yang dipengaruhi oleh atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas atau independen. Poin kedua, ada variabel penelitian dan definisi operasional. Dalam penelitian ini menggunakan dua variabel yaitu variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen, sedangkan variabel dependen atau terikat adalah variabel yang mempengaruhi yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Variabel bebas dalam penelitian ini yaitu inovasi produk sebagai X1 dan strategi pemasaran sebagai X2, sedangkan variabel terikatnya adalah UMKM halal sebagai variabel Y. Definisi operasional merupakan definisi yang diberikan kepada suatu variabel dengan cara memberikan arti atau menspesifikasi kegiatan atau member suatu operasional yang diperlukan untuk mengukur variabel tersebut. Poin yang ketiga yaitu lokasi dan periode penelitian. Penetapan lokasi dan juga periode penelitian merupakan bagian yang penting dalam penelitian kuantitatif, sehingga mempermudah peneliti dalam melakukan suatu penelitian. Dalam penelitian ini dilakukan di Pasar Baturetno, Pasar Suringi, dan Pasar Klewer Solo yang berjumlah 220 UMKM. Waktu penelitian dilakukan pada bulan Januari 2022 sampai bulan April 2022. Poin yang keempat yaitu populasi dan sampel. Yang A, populasi. Berdasarkan populasinya, maka yang dapat kita jadikan sebagai populasi dalam penelitian ini yaitu pemilik atau pedagang pada pasar-pasar yang berada di Wonogiri. Yang B yaitu sampel. Sampel adalah kegiatan atau wakil populasi yang diteliti. Penelitian ini dilakukan pada pemilik dan pedagang di Pasar Sulingi Baturetno dan juga Pasar Klewer Wonogiri untuk mengetahui keberlangsungan UMKM dengan pasti. Maka di sini menggunakan rumus Solvin. Dari perhitungan rumus Solvin terdapat hasil yaitu 67 UMKM.
Poin yang kelima yaitu metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data merupakan suatu teknik ataupun cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan suatu data dan juga instrumen pengumpulan data yang merupakan alat bantu dan juga digunakan oleh para peneliti dalam kegiatan mengumpulkan suatu data agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan lebih mudah. Di dalam penelitian ini, peneliti menggunakan kuesioner. Kuesioner juga merupakan instrumen pengumpulan data yang efisien jika peneliti mengerti pada suatu variabel yang akan diukur. Poin yang keenam yaitu instrumen penelitian. Instrumen penelitian di sini merupakan alat bantu yang digunakan oleh peneliti dalam kegiatan untuk mengumpulkan data agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan mudah. Dalam penelitian ini, skala pengukuran yang digunakan yaitu menggunakan skala Likert, yang merupakan pertanyaan yang tertutup dengan skala Likert dan langsung kepada para narasumber data. Pada tabel 3.2 yaitu skala Likert, pilihan jawaban yaitu ada sangat tinggi dan sangat baik memiliki skor 4. Tinggi atau baik memiliki skor 3, cukup atau tidak baik memiliki skor 2, dan rendah atau sangat tidak baik memiliki skor 1. Poin yang ketujuh ada validitas dan reliabilitas. Uji validitas digunakan untuk mengukur suatu kevalidan atau tidaknya suatu kuesioner. Sebuah instrumen dikatakan valid atau sahih yang mempunyai validitas tinggi. Dengan kriteria uji validitas yaitu yang A, jika R hitung lebih besar dari R tabel pada taraf signifikan 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa item kuesioner tersebut valid. Yang B, jika R hitung lebih kecil dari R tabel pada tarif signifikan 0,05, maka dapat dinilai bahwa item kuesioner tersebut tidak valid. Yang B, reliabilitas. Uji reliabilitas menunjukkan akurasi, ketepatan, dan konsistensi kuesioner dalam mengukur variabel. Suatu pengukuran yang memiliki reliabilitas tinggi adalah yang mampu memberikan hasil ukur yang tepat dan terpercaya atau reliable. Instrumen dikatakan reliable jika terdapat suatu yang bisa digunakan untuk mengukur variabel berulang kali yang dapat menghasilkan data yang sama atau sedikit variasi. Rumus dalam instrumen ini menggunakan rumus alpha-Corbach. Koefisien korelasi alfa dapat dinyatakan reliable jika suatu nilai koefisien reliable yaitu R11 lebih besar daripada 0,6. Yang selanjutnya yaitu teknik pengolahan data dan analisis data. Poin yang A yaitu teknik pengolahan dan analisis data. Data yang disajikan melalui beberapa proses metode, antara lainnya yaitu wawancara, kuesioner, dan dokumentasi. Yang B ada analisis data. Analisis data ini memberikan arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah-masalah yang diteliti. Data yang diperoleh peneliti menggunakan regresi linier sebagai berikut. Yang pertama yaitu penguji asumsi klasik, yaitu ada uji normalitas dan uji autokorelasi. Uji normalitas sendiri yaitu untuk mengetahui populasi dari data penelitian dilakukan berdistribusi normal atau tidak. Sedangkan uji autokorelasi yaitu untuk model prediksi dengan waktu. Poin C yaitu uji multikolinearitas. Uji multikolinearitas yakni dengan menghitung koefisien kolerasi antar variabel bebas. Uji ini digunakan untuk mengetahui kesalahan standar estimasi model dalam penelitian. Apabila nilai VIV lebih besar dari 10, mengidentifikasi terdapat multikolinearitas antara variabel bebas. Jika nilai VIV lebih kecil dari 10, mengidentifikasikan tidak terdapat multikolinearitas dari variabel bebas. Yang D ada uji heterokedesitas. Uji heterokedesitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik. Heterokedenitas dinyatakan tidak terjadi masalah antara variabel independen atau variabel bebas dengan nilai absolut residual jika nilai signifikannya lebih besar dari 0,05 dan berlaku sebaliknya. Yang kedua ada analisis
regresi linear sederhana. Analisis regresi sederhana dalam penelitian ini dilakukan untuk mengetahui besarnya pengaruh atau dampak suatu variabel bebas terhadap satu variabel terikat. Yang ketiga ada penguji hipotesis, yaitu ada uji T, pengaruh secara parsial antar variabel bebas dengan variabel terikat. Uji F, yaitu uji simultan, dan koefisien determinan atau R-square. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.